Salve. Adopsionisme merupakan sebuah ajaran yang dianggap sebagai bidat dalam sejarah gereja awal. Inti dari kepercayaan ini adalah pandangan bahwa Yesus terlahir sebagai manusia biasa yang tidak bersifat ilahi. Namun karena kebajikannya yang luar biasa, ia kemudian diadopsi, dalam tanda kutip, sebagai anak Allah pada saat Roh Kudus turun ke atasnya. Ajaran ini pertama kali dikemukakan di Roma sekitar tahun 190 Masehi oleh Theodotus dari Bizantium, seorang pedagang kulit, dan kemudian dihidupkan kembali oleh Paulus dari Samosata. Karena dianggap menyimpang, ajaran ini mendapatkan penolakan resmi. Theodotus diekskomunikasi oleh Paus Victor, sementara Paulus dari Samosata dikutuk melalui Sinode Antiochia pada tahun 268 Masehi. Fakta sejarah ini sekali lagi membuktikan bahwa otoritas kepausan di dalam gereja Katolik sudah ada pada abad ketiga. Dalam literatur teologi, adopsionisme juga dikenal dengan nama lain seperti psilantropisme atau monarchianisme dinamis. Di masa-masa setelahnya, pemikiran ini sering dikritik karena dianggap menjadi dasar atau pengandaian bagi kemunculan ajaran heresi Nestorianisme. Apakah heresi adopsionisme ini masih ada dan berkembang di dunia modern saat ini? Apakah ada aliran dalam Protestanisme modern yang mengajarkan heresi ini? Mari kita bahas lebih lanjut. Namun sebelum itu, like dan subscribe channel Katolik Harus Tahu agar kalian terus terupdate dengan video-video katekese terbaru. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Saudara-saudariku umat Katolik. Gereja Katolik memandang adopsionisme bukan sekadar perbedaan pendapat teologis, melainkan sebuah penyimpangan fundamental yang merusak fondasi iman Kristen mengenai inkarnasi. Dalam narasi Katolik, kesalahan fatal adopsionisme terletak pada penyangkalannya terhadap praeksistensi Yesus Kristus sebagai logos atau sabda yang kekal. Gereja menegaskan bahwa Yesus tidak menjadi anak Allah melalui sebuah proses atau penghargaan atas kesucian hidupnya, melainkan bahwa ia adalah anak Allah yang sejati menurut kodratnya sejak kekekalan. Jika Yesus dianggap sebagai manusia biasa yang baru diadopsi menjadi ilahi pada saat pembaptisan atau kebangkitan, maka persatuan antara Allah dan manusia dalam diri Kristus tidak nyata, yang pada akhirnya meruntuhkan seluruh struktur keselamatan manusia. Secara soteriologis, atau doktrin keselamatan, Gereja Katolik berargumen bahwa jika Yesus hanyalah seorang manusia yang diadopsi, maka pengorbanannya di kayu salib tidak akan mampu menghapus dosa asal dan dosa seluruh umat manusia. Dalam pandangan Katolik, hanya seseorang yang sungguh-sungguh Allah dan sungguh-sungguh manusia yang dapat menjembatani jurang pemisah antara Sang Pencipta dan ciptaan. Adopsionisme mereduksi sosok Kristus menjadi sekadar nabi atau teladan moral yang luar biasa, sehingga menghilangkan kuasa penebusan yang menjadi inti dari Injil. Oleh karena itu, gereja menetapkan dogma persatuan hipostatis, atau hypostatic union, untuk menjelaskan bahwa dalam satu pribadi Yesus Kristus, terdapat dua kodrat, ilahi dan manusia, yang bersatu tanpa tercampur, namun tidak terpisahkan sejak saat dikandung dalam rahim perawan Maria. Sejarah perlawanan gereja terhadap bidah ini sangat panjang dan konsisten. Penolakan dimulai secara resmi ketika Paus Victor pertama mengekskomunikasi Theodotus dari Bizantium, pencetus adopsionisme pada akhir abad kedua, dan berlanjut pada pengutukan Paulus dari Samosata oleh Sinode Antiochia tahun 268 Masehi. Puncaknya terjadi pada Konsili Nikea, tahun 325 Masehi, yang menyusun Kredo Nikea untuk menegaskan bahwa Yesus adalah anak Allah yang tunggal saha kekat, homoousios, dengan Bapa. Meskipun sempat muncul kembali dalam bentuk adopsionisme Spanyol pada abad ke-8 di bawah kepemimpinan Elipandus dan Felix dari Urgel, gereja melalui Paus Hadrianus pertama dan Konsili Frankfurt, tahun 794 Masehi, kembali menegaskan bahwa Kristus adalah putra Allah melalui kelahiran kodrati, bukan melalui adopsi atau anugerah jabatan semata. Di dunia modern, meskipun jarang ada denominasi Protestan arus utama yang secara terbuka mendeklarasikan diri sebagai penganut adopsionisme, benih-benih pemikiran ini tetap hidup di bawah bayang-bayang teologi liberal dan kritik historis.
Banyak akademisi liberal modern yang menekankan Yesus sejarah secara berlebihan, seringkali menggambarkannya sebagai manusia yang memiliki kedekatan spiritual yang unik dengan Allah, namun tanpa mengakui keilahiannya yang hakiki sejak awal. Dalam beberapa aliran Protestanisme liberal atau kelompok restorasionalis, seperti Unitarianisme, pandangan ini muncul kembali dalam argumen bahwa Yesus dipilih atau ditinggikan oleh Allah karena ketaatannya, sebuah gagasan yang secara fungsional identik dengan adopsionisme kuno. Bahkan di tingkat jemaat awam dalam lingkungan Protestan maupun Katolik, adopsionisme sering muncul sebagai heresi yang tidak disengaja, dalam tanda kutip. Hal ini terjadi ketika khotbah atau pengajaran terlalu menekankan momen pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis sebagai titik di mana Yesus menerima kuasa atau status keanakannya, tanpa menjelaskan bahwa momen tersebut hanyalah pernyataan publik atas jati dirinya yang sudah ada sejak kekekalan. Dengan demikian, meskipun secara organisasional bidah ini telah dikalahkan berabad-abad lalu, tantangan bagi gereja modern tetap sama, menjaga keseimbangan antara kemanusiaan Yesus yang nyata dan keilahiannya yang abadi agar tidak jatuh ke dalam pemahaman yang dangkal mengenai sosok Sang Juru Selamat. Kontradiksi teologis antara adopsionisme dengan Credo Nikea. Dalam sejarah pembentukan doktrin Kristen, Credo Nikea, tahun 325 Masehi, bukan sekadar doa liturgis, melainkan sebuah dokumen hukum dan teologis yang dirancang secara spesifik untuk memagari iman dari berbagai penyimpangan, termasuk adopsionisme. Adopsionisme mengajarkan bahwa Yesus menjadi Tuhan, sementara Credo Nikea menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketegangan ini melibatkan poin-poin krusial mengenai asal-usul, hakikat, dan eksistensi Kristus. Pertama, asal-usul Kristus, ciptaan atau yang diperanakan. Adopsionisme berakar pada premis bahwa Yesus memulai eksistensinya sebagai manusia biasa, hasil reproduksi biologis alami antara Maria dan Yusuf, atau setidaknya lahir sebagai manusia tanpa kodrat ilahi. Dalam pandangan ini, Yesus adalah ciptaan yang sangat luhur namun tetap memiliki titik awal di dalam waktu. Sebaliknya, Credo Nikea menentang keras pemikiran ini dengan frasa diperanakan, bukan dibuat, atau genitum, non factum. Penegasan ini bertujuan untuk mengunci pemahaman bahwa Yesus tidak memiliki titik awal eksistensi. Ia bukan hasil karya cipta Allah seperti malaikat atau manusia, melainkan keluar dari hakikat Bapa itu sendiri. Credo ini menyatakan bahwa ia adalah Allah dari Allah, terang dari terang, yang berarti keilahiannya tidak diberikan di tengah jalan, melainkan melekat secara kekal. Kedua, hubungan Kristus dengan Bapa, adopsi atau sehakikat. Salah satu poin paling spesifik dalam adopsionisme adalah penggunaan istilah anak Allah sebagai gelar kehormatan atau jabatan yang diberikan Allah kepada manusia Yesus karena ketaatannya. Hubungan ini bersifat eksternal dan legalistik, seperti seorang raja yang mengangkat seorang hamba menjadi putra mahkota karena kesetiaannya. Credo Nikea meruntuhkan argumen ini melalui penggunaan kata teknis homoousios atau sehakikat dengan Bapa. Istilah ini menegaskan bahwa hubungan Yesus dengan Allah Bapa bukanlah hubungan adopsi atau pilihan, melainkan hubungan kodrati atau esensi. Yesus adalah anak Allah karena ia memiliki substansi atau zat yang sama dengan Allah. Jika adopsionisme memisahkan zat Yesus dari zat Allah, Credo Nikea justru menyatukannya secara substansial. Ketiga, eksistensi Kristus pradunia, manusia sejarah atau logos kekal. Narasi adopsionisme sangat terikat pada lini masa sejarah bumi. Mereka melihat Yesus sebagai tokoh yang berkembang secara progresif menuju keilahian. Keilahiannya baru dianggap muncul saat peristiwa pembaptisan di Sungai Yordan ketika Roh Kudus turun ke atasnya. Credo Nikea mematahkan pandangan kronologis ini dengan menyatakan bahwa olehnya segala sesuatu dijadikan. Frasa ini mengandung konsekuensi logis yang besar. Jika segala sesuatu diciptakan melalui Yesus, maka Yesus harus sudah ada, atau praeksistensi, sebelum dunia diciptakan. Ini secara otomatis membatalkan klaim adopsionisme bahwa Yesus hanyalah manusia biasa dari Nazaret, karena mustahil seorang manusia yang baru lahir pada abad pertama Masehi menjadi agen penciptaan alam semesta di awal waktu. Keempat, makna inkarnasi, pilihan Allah atau sabda yang menjadi daging. Bagi penganut adopsionisme, peristiwa penting dalam hidup Yesus adalah ketika Allah memilih manusia yang paling layak untuk ditinggikan. Namun, bagi Credo Nikea, peristiwa puncaknya adalah turun dari surga dan menjadi manusia. Perbedaannya sangat tajam.
Dalam adopsionisme, ada gerakan dari bawah ke atas, yaitu manusia yang naik menjadi ilahi. Sedangkan dalam Kredo Nikea, gerakannya adalah dari atas ke bawah, yaitu Allah yang merendahkan diri menjadi manusia. Kredo Nikea menegaskan bahwa kemanusiaan Yesus bukanlah titik awalnya, melainkan bentuk relaannya untuk mengenakan daging demi keselamatan manusia, propter nos homines et propter nostram salutem. Inilah ajaran Gereja Katolik tentang keilahian Yesus Kristus. Mengapa perbedaan-perbedaan ini penting? Bagi Gereja Katolik, perbedaan antara adopsionisme dan Kredo Nikea bukan sekedar perdebatan kata-kata. Jika adopsionisme benar, maka Yesus hanyalah manusia baik yang memberi contoh, dan penyembahan terhadapnya bisa dianggap sebagai penyembahan berhala, atau pemujaan terhadap makhluk ciptaan. Namun, dengan memegang teguh Kredo Nikea, Gereja Katolik menjamin bahwa saat umat Kristen menyembah Yesus, mereka sedang menyembah Allah yang sejati, dan saat mereka menerima penebusan yang memiliki kuasa ilahi yang tak terbatas. Dalam diskursus teologi, kaum adopsionis tidak hanya mengandalkan logika filosofis, tetapi juga menggunakan beberapa teks kitab suci yang mereka tafsirkan secara literal dan sempit. Sebaliknya, bapak-bapak gereja, seperti Athanasius dari Alexandria, Hilarius dari Poitiers, dan Agustinus, memberikan bantahan dengan melihat Alkitab secara holistik dan berdasarkan tradisi suci apostolik. Berikut adalah analisis terhadap ayat-ayat andalan kaum adopsionis beserta bantahan dari sudut pandang para bapak gereja Katolik. Pertama, pembaptisan Yesus, Matius 3 ayat 17 dan Markus 1 ayat 11. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Adopsionis berargumen dan mengklaim bahwa pada saat inilah Yesus diangkat, dalam tanda kutip, menjadi anak Allah. Roh Kudus yang turun dalam rupa burung merpati dianggap sebagai momen pengisian ilahi ke dalam kemanusiaan Yesus yang sebelumnya biasa saja. Namun, Santo Athanasius dalam karyanya Contra Arianos menjelaskan bahwa suara dari langit tersebut bukanlah pengangkatan jabatan baru, melainkan pernyataan publik atau proklamasi tentang jati diri Yesus yang sudah ada sejak kekekalan. Suara itu bukan berarti, "Hari ini aku menjadikan MU anakku," melainkan, "Inilah anakku," menunjuk pada identitas yang sudah ada. Pembaptisan Kristus dilakukan bukan karena ia butuh disucikan atau butuh menjadi ilahi, melainkan untuk menyucikan air baptis bagi umat manusia. Kedua, Mazmur 2 ayat 7, kutipan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 33 dan Ibrani 1 ayat 5, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Adopsionis berargumen bahwa penekanan pada frasa, "pada hari ini," digunakan untuk menunjukkan bahwa ada titik waktu tertentu di mana Yesus diperanakan atau diadopsi sebagai anak Allah, sehingga keanakannya tidak bersifat kekal. Namun, bapak-bapak gereja, khususnya Santo Agustinus, menjelaskan bahwa hari ini bagi Allah bukanlah waktu kronologis, 24 jam, melainkan hari kekekalan, atau eternity. Karena Allah berada di luar waktu, maka kelahiran sang anak dari Bapa terjadi dalam kekekalan yang terus-menerus, atau eternal generation. Selain itu, dalam konteks Kisah Para Rasul, Rasul Paulus menghubungkan ayat ini dengan kebangkitan Kristus, bukan sebagai saat ia menjadi anak Allah, melainkan saat kemanusiaannya dimuliakan dan dinyatakan dengan kuasa sebagai anak Allah. Ketiga, Surat Roma bab 1 ayat 3-4. Tentang anaknya, yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Adopsionis berargumen bahwa kata dinyatakan, dalam beberapa terjemahan Yunani Horistentos bisa diartikan, ditetapkan. Mereka berargumen bahwa Yesus baru ditetapkan sebagai anak Allah setelah ia bangkit karena ketaatannya. Namun, Santo Yohanes Chrysostomus menjelaskan bahwa ada perbedaan antara menjadi dan dinyatakan. Kristus sudah menjadi anak Allah secara hakiki, namun melalui kebangkitan, identitas ilahinya yang sebelumnya tersembunyi di balik rupa hamba, kini dinyatakan secara terbuka kepada dunia. Kebangkitan adalah demonstrasi kuasanya, bukan momen perubahan statusnya dari manusia menjadi Tuhan. Keempat, Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Adopsionis berargumen bahwa kata membuat, atau epaiesen,
Dianggap membuktikan bahwa status Yesus sebagai Tuhan adalah hasil karya atau pemberian Allah Bapa pada waktu tertentu, bukan karena kodrat aslinya. Namun, Santo Basilius Agung berargumen bahwa kata membuat dalam konteks ini merujuk pada ekonomi keselamatan. Artinya, Allah menetapkan Yesus untuk dikenal dan diakui oleh seluruh dunia sebagai Tuhan dan Mesias melalui karya penebusannya. Ini bukan soal perubahan esensi atau zat Yesus, melainkan soal penyingkapan perannya sebagai Raja dan Hakim bagi manusia. Jadi, Bapak-bapak gereja selalu menggunakan prinsip bahwa kitab suci harus menafsirkan kitab suci. Jika satu ayat tampak mendukung adopsionisme, ayat tersebut harus dibaca dalam terang. Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dan Yohanes 8 ayat 58. Sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Bagi gereja Katolik dan bapak-bapak gereja, adopsionisme gagal karena mereka mencoba membatasi Allah dalam ruang waktu manusia. Padahal Injil adalah kisah tentang Allah yang kekal yang masuk ke dalam waktu manusia. Tuhan Yesus memberkati. Stay Katolik. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang